Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Herawati Ali dengan NIM 121206014 dari kelas 2C Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sholat sunnah. Tetapi sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih sholat sunnah itu? Jadi sholat sunnah atau sholat nafilah adalah ibadah yang dikerjakan di luar pelaksanaan dari sholat wajib 5 waktu. Ibadah ini akan mendatangkan pahala bagi yang mengerjakannya, namun tidak akan mendatangkan dosa bagi yang meninggalkannya. Sholat sunnah tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang ditekankan atau hampir mendekati wajib, seperti sholat hari raya dan sholat tawaf. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan atau tidak ditekankan, seperti sholat rawatib dan sholat duha, serta sholat-sholat sunnah lainnya. Banyak sekali keutamaan dari sholat sunnah ini. Di antaranya untuk menyempurnakan sholat fardu, dicintai oleh Allah, diangkat derajatnya, dan dikabulkan segala doa-doanya. Baik, langsung saja kita membahas macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari, mulai dari terbitnya matahari hingga mendekati pukul 12.00, yang dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Ibadah ini dikenal sebagai amalan untuk memohon rezeki, baik itu ada rezeki kebahagiaan, kesuksesan, pertolongan, kesehatan, harta, dan lain sebagainya. Niat dari sholat duha ini ialah usalli sunnatan duha rakataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Adapun keutamaan dari sholat duha ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang melakukan sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum maupun sesudah sholat fardu. Istilah lain dari sholat sunnah rawatib ini ialah sholat sunnah ba'diyah dan sholat sunnah qabliyah. Secara keseluruhan, jumlah rakaat dari sholat ini ialah 22 rakaat, terdiri dari 2 tingkatan, yaitu muakkad dan ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yang terdiri dari 10 atau 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Keutamaan dari sholat rawatib ini ialah dijauhkan baginya siksaan api neraka, diangkat derajatnya lebih baik dari dunia dan seisinya, merupakan ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan dibangunkan baginya rumah di surga. Selanjutnya, 3. Sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid merupakan sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat ketika kita memasuki masjid sebagai bentuk penghormatan kita kepada masjid. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah hendak duduk sebelum sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun niat dari sholat ini ialah usalli sunnatan tahiyatul masjidi rakataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Adapun tujuan dari sholat ini ialah untuk menghormati masjid, karena pada dasarnya masjid memiliki tempat dan kedudukan yang mulia. Dan manfaat dari sholat ini ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keempat, sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah bangun dari tidur. Sholat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Menurut Mazhab Syafi'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu ialah sholat sunnah malam. Hadis riwayat Muslim. Adapun niat dari sholat ini ialah usalli sunnatan tahajud rakataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Adapun manfaat serta tujuan dari sholat tahajud ini ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan segala doa-doa kita, dan untuk menghindari diri dari segala penyakit tubuh maupun dosa. Dan waktu yang paling baik untuk melaksanakan sholat tahajud adalah pada waktu di sepertiga malam. 5. Sholat tarwih. Sholat tarwih merupakan sholat sunnah muakkad atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Ibadah ini merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan,
Bentuk pelaksanaannya dapat dikerjakan secara sendirian maupun berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ibadah tarawih di bulan Ramadan secara beriman dan berikhlas, maka diampunilah dosa yang lampau. Hadis riwayat Muslim. Waktu pelaksanaan dari ibadah ini ialah dimulai dari setelah sholat isya hingga sebelum sholat subuh. Nah, niat dari sholat tarawih ini ialah usalli sunnatan tarawih rakataini mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jumlah rakaat dari sholat tarawih ini terdiri dari 20 rakaat dan ada juga 8 rakaat, tergantung dari yang ingin melaksanakan sholat tersebut. Selanjutnya 6. Sholat witir. Sholat witir pada umumnya merupakan sholat sunnah yang dikerjakan sebagai penutup sholat tarawih. Namun pada umumnya sangat dianjurkan dikerjakan sebagai penutup sholat sunnah malam seperti sholat tahajud. Sholat witir ini sama halnya dengan sholat tarawih merupakan sholat sunnah muakkad atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan yang dikerjakan dalam jumlah rakaat ganjil mulai dari 1 rakaat hingga 11 rakaat. Namun sholat sunnah yang sering digunakan itu dalam jumlah rakaat 3 rakaat. Adapun waktu pelaksanaannya dimulai dari setelah sholat isya hingga sebelum sholat subuh. Nah, adapun niat dari sholat witir ini ialah usalli sunnatan witir salasa rakaatin mustaqbilan kiblati adan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah witir 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Adapun keutamaan dari sholat witir ini ialah didekatkan dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kekuatan dan dalam menghadapi segala cobaan hidup yang ada di dunia ini, serta doa-doanya akan selalu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Sholat Id atau sholat hari raya. Sholat hari raya atau sholat Id ini merupakan sholat sunnah yang dikerjakan setiap hari raya Idul Fitri dan setiap hari raya Idul Adha. Sholat Id sangat penting sehingga dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Pada umumnya, sholat Id ini sama rukunnya dengan sholat 5 waktu, termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Namun, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat Id ini. Di antaranya yang pertama, terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri dari 7 kali takbir, sedangkan rakaat kedua terdiri dari 5 kali takbir. Yang kedua, sholat Id ini dilaksanakan setelah matahari terbit hingga sebelum sholat duhur. Yang ketiga, disunnahkan untuk memperlambat kehadiran agar memberikan kesempatan umat untuk membayar zakat. Yang keempat, boleh melaksanakan secara sendirian ketika kita tidak bisa datang ke lokasi sholat Id. Dan yang terakhir, terdapat khutbah setelah sholat. 8. Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu merupakan sholat sunnah yang dikerjakan setelah kita mengambil air wudhu. Jumlah rakaatnya 2 rakaat dan waktu pelaksanaannya kapanpun ketika kita telah mengambil air wudhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini kemudian berdiri melaksanakan 2 rakaat dengan tidak mengucapkan pada dirinya konsentrasi pada sholatnya, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun niat dari sholat wudhu ini ialah usalli sunnatal wudhuhi rakataini mustaqbilal kiblati adah lillahi ta'ala. Saya berniat sholat wudhu 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya 9. Sholat istikharah. Sholat istikharah merupakan sholat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang betul-betul ingin meminta petunjuk dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun niat dari sholat istikharah ini ialah usalli sunnatal istikharati rakataini mustaqbilal kiblati adalah lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah istikharah 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Adapun waktu pelaksanaan dari sholat istikharah ini dianjurkan untuk dilaksanakan di sepertiga malam seperti waktu pelaksanaan sholat tahajud, karena waktu itu merupakan waktu yang sangat mustajab untuk diterima doa-doa kita. Adapun jumlah rakaatnya yaitu 2 rakaat. Yang ke-10, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar merupakan sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Adapun jumlah rakaatnya ialah 2 rakaat, sama halnya dengan sholat wajib subuh. Rasulullah SAW bersabda dalam keutamaan sholat sunnah fajar ialah 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka dari itu sholat sunnah fajar sangat dianjurkan untuk dilaksanakan agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun niat dari sholat sunnah fajar ini ialah usalli sunnatal fajri rakataini mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah fajar 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya 11. Sholat sunnah hajat.
Sholat sunnah hajat merupakan sholat sunnah yang dikerjakan oleh seseorang ketika memiliki keinginan ataupun hajat, dengan harapan keinginan tersebut dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah rakaat pada sholat sunnah hajat ini terdiri dari 2 rakaat sampai 12 rakaat dengan 2 rakaat di setiap salamnya. Waktu yang paling baik untuk melaksanakan sholat sunnah hajat ini di pertengahan malam ataupun sepertiga malam, walaupun tidak ada pelarangan waktu yang tidak boleh dilaksanakan sholat hajat ini. Secara umum, sholat sunnah hajat ini sama halnya dengan sholat sunnah lainnya, hanya saja berbeda pada di niatnya. Adapun niat dari sholat sunnah hajat ialah usolli sunnatan hajati rakataini mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah hajat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, adapun tujuan dan manfaat lain dari sholat sunnah hajat ini selain untuk dikabulkan keinginan kita ialah untuk memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih menenangkan diri dengan sholat ini dan memperkuat rasa tawakal kita. Yang ke-12, sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf merupakan sholat sunnah yang dikerjakan setelah kita melaksanakan tawaf. Pada umumnya diutamakan untuk melaksanakan sholat ini di belakang makam Ismail, tetapi jika tidak memungkinkan maka boleh dilaksanakan di Hijr Ismail dan Masjidil Haram. Jumlah rakaatnya yaitu 2 rakaat. Adapun niatnya ialah usolli sunnatat tawafi rakataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih merupakan sholat sunnah yang dikerjakan dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali. 4 rakaat jika dilaksanakan di pagi atau siang hari dan 2 rakaat jika dilaksanakan di malam hari. Keutamaan sholat sunnah tasbih ini seperti halnya membuat kebun dalam surga, dapat menjadi tebusan bagi orang tua di akhirat, dan dapat dipermudahkan Allah urusannya di dunia maupun di akhirat. Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan sholat sunnah tasbih ini, yang pertama diawal dengan niat, membaca niat. Yang kedua membaca takbiratul ihram. Yang ketiga membaca doa iftitah. Yang keempat membaca doa al-fatihah. Yang kelima lanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 15 kali. Yang keenam membaca tasbih 10 kali ketika ruku. Yang ketujuh membaca tasbih ketika iktidal sebanyak 10 kali. Yang kedelapan membaca tasbih ketika sujud pertama sebanyak 10 kali. Yang kesembilan membaca tasbih sebanyak 10 kali ketika duduk di antara 2 sujud. Yang ke-10 membaca tasbih sebanyak 10 kali ketika sujud kedua. Dan yang terakhir membaca tasbih sebanyak 10 kali ketika bangun dari sujud kedua. Jadi dalam satu rakaat terdiri dari 75 bacaan tasbih. Jika kita melaksanakan sholat tasbih 4 rakaat, maka total secara keseluruhan bacaan tasbihnya sebanyak 300 kali. Yang ke-14, sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat merupakan sholat sunnah yang dikerjakan seseorang ketika ingin bertobat atas dosa yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Adapun jumlah rakaat pada sholat sunnah taubat ini terdiri dari 2 rakaat dan ada juga 4 rakaat dan ada juga 6 rakaat tanpa adanya batasan waktu tertentu. Adapun niat dari sholat sunnah taubat ini ialah usolli sunnatat taubati rakataini mustaqbil kiblati adan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah taubat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah melaksanakan sholat sunnah taubat, dianjurkan untuk membaca istighfar dengan disertai penyesalan-penyesalannya dengan upaya untuk tidak mengulangi dosa-dosanya lagi. Yang terakhir, sholat sunnah gerhana atau khusuf. Sholat sunnah gerhana merupakan sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun bulan. Sholat ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Sebelum melaksanakan sholat, diwajibkan kepada imam maupun makmum untuk membaca niat. Adapun niatnya ialah usolli sunnatal khusuf rakataini mustaqbil kiblati imaman lillahi ta'ala. Merupakan niat bagi imam, sedangkan niat bagi makmum ialah usolli sunnatal khusuf rakataini mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah khusuf 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Adapun keutamaan dari sholat sunnah gerhana ini ialah untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat iman kita. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang macam-macam sholat sunnah, mulai dari sholat duha hingga sholat gerhana.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulan, mari kita memperbanyak ibadah kita dengan sering-sering melaksanakan sholat sunnah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.